Israel dihantam rudal balistik yang diluncurkan dari wilayah Yaman. Serangan terjadi pada Minggu dini hari, 6 Juli 2025, dan memicu suasana mencekam di sejumlah wilayah Israel. Pada pukul 2.45 waktu setempat, sistem peringatan dini militer Israel mendeteksi sejumlah peluncuran rudal dari arah selatan. Dalam hitungan menit, sirene serangan udara berbunyi di berbagai wilayah, termasuk Beersheba, Netivot, dan area sekitar Laut Merah. Rudal-rudal tersebut diketahui berasal dari wilayah Yaman dan diklasifikasikan sebagai rudal balistik jarak menengah. Militer Israel, atau IDF, segera mengaktifkan sistem pertahanan udara mereka, termasuk Iron Dome dan David's Sling, untuk mencegat ancaman tersebut. Sejumlah ledakan terdengar di langit, mengindikasikan keberhasilan intersepsi rudal. Namun, puing-puing dari rudal yang dicegat dilaporkan jatuh di beberapa titik, menimbulkan kebakaran kecil dan kepanikan di antara warga sipil. Akibat serangan, ribuan warga Israel terbangun dan berlari menuju tempat perlindungan. Beberapa di antaranya mengalami cedera ringan akibat kepanikan. Layanan darurat, termasuk tim medis dan pemadam kebakaran, langsung dikerahkan ke lokasi terdampak. Kegiatan masyarakat sempat terhenti total. Sekolah-sekolah diliburkan, transportasi umum dihentikan sementara, dan sebagian besar pusat perbelanjaan tutup. Pemerintah Israel menyatakan situasi darurat lokal di sejumlah kota selatan dan meminta warga tetap tenang serta mengikuti instruksi keamanan. Dalam konferensi pers pagi harinya, juru bicara militer Israel menyatakan bahwa sebagian besar rudal berhasil dicegat sebelum mencapai target. Ia juga menegaskan bahwa Israel tidak akan tinggal diam terhadap agresi lintas negara ini. Perdana Menteri Israel mengeluarkan pernyataan resmi, menyebut serangan ini sebagai tindakan teror internasional yang serius. Ia juga menegaskan bahwa Israel berhak membalas setiap ancaman terhadap kedaulatannya. Rapat darurat Kabinet Keamanan pun digelar di Tel Aviv untuk membahas kemungkinan respons militer terhadap pihak yang bertanggung jawab. Di sisi lain, kelompok Houthi di Yaman mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam pernyataan yang disiarkan televisi lokal, mereka menyebut aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina dan perjuangan di Gaza. Mereka juga menegaskan akan melanjutkan operasi militer mereka selama Israel masih melakukan serangan di wilayah Gaza. Ribuan warga Yaman pun turun ke jalan, menggelar demonstrasi dukungan terhadap Palestina dan perlawanan terhadap Israel. Aksi unjuk rasa berlangsung damai, namun syarat dengan seruan keras untuk membalas agresi Israel. Sejumlah analis militer mencermati bahwa rudal yang digunakan Houthi memiliki peningkatan signifikan dari sisi teknologi. Beberapa di antaranya memiliki daya jangkau lebih dari 1.000 km dan membawa hulu ledak seberat ratusan kilogram. Fakta ini menimbulkan spekulasi mengenai dukungan teknologi dari negara ketiga, termasuk dugaan kuat adanya keterlibatan Iran dalam pengembangan senjata tersebut. Israel sendiri mulai mengalihkan fokus ke arah selatan, khususnya kawasan Laut Merah dan Gurun Negev, untuk memperkuat sistem pertahanan terhadap potensi serangan susulan. Komunitas internasional merespons cepat insiden ini. Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa mengecam keras peluncuran rudal ke wilayah sipil Israel dan menyerukan agar semua pihak menahan diri. Namun, sejumlah negara Timur Tengah justru menyatakan dukungan terhadap aksi balasan dari Yaman. Mereka menyebutnya sebagai reaksi terhadap ketidakadilan dan agresi berkepanjangan Israel terhadap rakyat Palestina. Hingga laporan ini diturunkan, belum ada laporan korban jiwa dari kedua pihak. Namun, ketegangan di kawasan meningkat tajam dan risiko eskalasi konflik terbuka antara Israel dan pihak-pihak regional lainnya semakin tinggi. Pagi harinya, Kabinet Keamanan Israel langsung menggelar rapat darurat. Dalam pernyataan resminya, Perdana Menteri mengecam serangan itu sebagai aksi teror internasional. Ia bersumpah bahwa Israel akan membalas. Tak ada tempat yang aman bagi mereka yang menyerang kami, ujarnya tegas. Sementara itu, aktivitas masyarakat belum kembali normal. Sekolah masih ditutup,
Banyak toko tetap menutup pintu. Warga memilih bertahan di rumah atau bunker, khawatir akan serangan berikutnya. Beberapa masih trauma dan belum bisa berbicara. Di media sosial, mereka membagikan video kilatan langit dan suara rudal yang menghantui mereka sepanjang malam. Drone pengintai Israel kini terus menyisir wilayah udara dan perairan selatan. Laut Merah dijaga ketat. Semua sistem radar beroperasi maksimal. Israel tahu, ini belum selesai. Serangan bisa datang kembali kapan saja, malam ini, besok, atau minggu depan. Rudal yang digunakan dalam serangan ini diyakini mampu membawa hulu ledak eksplosif berat, cukup untuk meluluhlantakkan satu blok kota jika tak dicegat. Fakta ini memperkuat kekhawatiran akan meningkatnya kekuatan militer kelompok non-negara yang kini menjadi pemain nyata di medan konflik kawasan. Dunia internasional pun mulai bersuara. Negara-negara barat mengecam serangan ke Israel, sementara negara-negara di Timur Tengah justru membela aksi tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan. Dunia seolah terpecah dua, dan konflik Israel-Yaman menjadi panggung barunya. Media sosial makin panas. Tagar support Yemen, stand with Gaza, dan Israel under atap bertarung di lini masa. Dari kampus hingga parlemen, dari selebritas hingga rakyat biasa, semua ikut menyuarakan pendapat mereka. Tapi di balik semua perdebatan, satu hal jelas, malam itu telah mengubah banyak hal. Ketika matahari akhirnya terbit di atas langit Israel, banyak yang tetap tak berani keluar dari perlindungan. Bukan karena roket masih mengancam, tapi karena rasa takut belum sepenuhnya reda. Dunia mereka, yang kemarin tampak normal, kini diguncang oleh kenyataan bahwa perang bisa datang dari mana saja, bahkan ketika semua orang sedang tidur.